sini saya akan menjelaskan pengertian anggaran kas. Anggaran kas dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi pada waktu atau periode tertentu, sehingga ada yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk penentuan arus kas. Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan cukup atau tidak. Terima kasih. Manfaat dari adanya penyusunan anggaran kas. Di sini ada 3. Yang pertama, sebagai pedoman kerja, berfungsi sebagai kerja yang memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Yang kedua, sebagai alat berkoordinasi kerja, sebagai alat berkoordinasi kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat dalam perusahaan dapat menunjang saling bekerja sama untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja, berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai alat pembandingan untuk mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan nanti dengan membandingkan apa yang dicapai oleh realisasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan. Dapat dinilai apakah suatu perusahaan telah sukses bekerja atau belum. Dari pembandingan semua dapat juga diketahui sebab-sebab penyimpanan antara anggaran dan realisasi. Tujuan penyusunan anggaran kas. Di sini ada 6. Yang pertama, menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Yang ketiga, mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Yang kelima, sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. Yang terakhir, sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebelumnya. Pentingnya penyusunan anggaran kas. Dengan menyusun anggaran kas yang sempurna, maka likuiditas dan rentabilitas perusahaan dapat terjaga, serta kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin. Sehingga tujuan jangka pendek perusahaan dapat tercapai, yang pada akhirnya dapat dipakai sebagai acuan dalam pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran kas. Di sini ada 2 pembahasan, yaitu yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan kas, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan kas. Di sini ada 7 poin pembahasan, yaitu yang pertama, budget penjualan, khususnya rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, ada keadaan persaingan di pasar, persaingan yang lebih keras dan memaksa perusahaan untuk lebih banyak melakukan transaksi-transaksi penjualan secara kredit. Yang ketiga, ada posisi perusahaan dalam persaingan. Bila mana posisi perusahaan cukup kuat, maka perusahaan lebih dapat memaksa penjualan secara tunai. Yang keempat, yaitu ada syarat pembayaran atau term of payment yang ditawarkan oleh perusahaan. Bila mana pemotongan penjualan atau diskon yang ditawarkan cukup menarik para calon pembeli, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian secara tunai. Yang kelima, ada kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Penagihan piutang yang lebih aktif akan mempercepat penerimaan kas, sedangkan sebaliknya, penagihan piutang yang kurang aktif akan memperlambat penerimaan kas. Yang keenam, ada budget perubahan aktiva tetap, khususnya rencana tentang pengurangan penjualan aktiva tetap. Yang ketujuh, ada rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber lain-lain atau non-operation, seperti misalnya penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan dividen, dan sebagainya. Yang kedua, saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas. Di sini ada 9 poin pembahasan, yaitu yang pertama, budget pembelian bahan mentah, khususnya rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas bahan mentah yang akan dibeli dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Kedua, ada keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar. Persaingan yang lebih keras akan memaksa para supplier melakukan transaksi-transaksi penjualan secara kredit.
sehingga memperkecil transaksi pembelian tunai bahan mentah oleh perusahaan. Yang ketiga, ada posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah. Bila mana posisi perusahaan cukup kuat, maka perusahaan lebih dapat memaksa pembelian bahan mentah secara kredit, sehingga akan memperkecil pengeluaran kas. Yang keempat, ada syarat pembayaran term of payment yang ditawarkan oleh supplier mentah. Bila mana potongan pembelian diskon yang ditawarkan supplier cukup menarik perusahaan, maka akan mendorong perusahaan untuk melakukan pembelian tunai, sehingga akan membesar pengeluaran kas. Yang kelima, ada budget upah tenaga kerja langsung. Semakin besar upah tenaga kerja langsung akan dibayar, maka semakin besar pula pengeluaran yang akan dilakukan. Yang keenam, ada budget biaya pabrik tidak langsung. Semakin besar biaya pabrik tidak langsung yang harus dibayar, akan semakin besar pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. Yang ketujuh, ada budget biaya administrasi. Semakin besar biaya administrasi yang harus dibayar, akan semakin besar pula pengeluaran yang akan dilakukan. Yang kedelapan, ada budget perusahaan aktif tetap. Khususnya rencana tentang penambahan aktiva tetap. Bila mana perusahaan merencanakan akan melakukan penambahan aktiva tetap, maka akan memperbesar pengeluaran kas. Yang kesembilan, ada rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran kas untuk keperluan lain-lain atau non-operation, seperti misalnya biaya bunga, biaya sewa, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Di sini ada 4 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar atau metode langsung. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya beban, dan anggaran tambahan produk modal. Metode ini sering digunakan untuk anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Oleh karena itu, metode ini disebut juga dengan pendekatan anggaran kas jangka pendek. Yang kedua, yaitu ada pendekatan accounting keuangan atau metode tidak langsung. Titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih diubah dari dasar aktual menjadi dasar kas. Artinya, disesuaikan dengan perubahan rekening, penundaan rekening bukan kas, seperti beban biaya terutang, beban biaya bayar di muka, depresiasi atau pengusutan, atau penghapusan atau amortisasi. Oleh karena itu, metode ini juga disebut dengan pendekatan anggaran kas jangka panjang. Metode ini dikatakan pendekatan accounting keuangan karena cara penyusunan anggaran kas berdasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca yang dihasilkan accounting keuangan. Oleh karena itu, penyusunan anggaran kas berdasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca maka disebut juga metode tak langsung. Yang ketiga, yaitu ada anggaran kas jangka pendek. Anggaran ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran kas seperti ini terutama berfungsi sebagai alat pemberian otorisasi kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Yang keempat, yaitu ada anggaran kas jangka panjang. Anggaran ini meliputi jangka waktu 5 tahun sampai 10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Maka, jangka waktu anggaran kas jenis ini disesuaikan dengan waktu yang tercakup di dalam corporate printer tersebut. Kegunaannya yang terutama adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber intern dan sekaligus memberikan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber dana dan penggunaan kas. Di sini ada 2 pembahasan, yaitu yang pertama, sumber kas masuk yang utama, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, hasil penjualan produk secara tunai. Yang kedua, ada hasil penagihan piutang dagang. Yang ketiga, pendapatan lain seperti bunga dari bank, jasa giro, dan dividen. Yang keempat, adanya pengurangan pada aktiva tetap seperti penjualan aktiva yang tidak terpakai. Yang kelima, adanya penerimaan yang bukan penghasilan seperti kredit dari bank, penjualan obligasi, dan lain-lain hutang jangka pendek. Yang keenam, ada penambahan modal sendiri oleh pemilik. Pembahasan yang kedua adalah penggunaan kas keluar yang utama, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, berbagai pembayaran untuk keperluan operasional perusahaan sehari-hari seperti pembeli material, bahan baku, pembayaran gaji, dan upah tenaga kerja. Berbagai biaya yang termasuk sebagai biaya overhead pabrik, kecuali depresiasi, amortisasi yang tidak membutuhkan kas, biaya penjualan, dan biaya administratif.
Yang kedua, ada pembayaran pada para kreditur, baik berupa bunga maupun angsurannya. Yang ketiga, penambahan berbagai aktiva tetap seperti pembelian aktiva tetap. Yang keempat, ada pembayaran pada pemilik modal seperti pembayaran dividen dan pembagian modal. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada pembayaran pada pemerintah seperti pembayaran pajak, cukai, materai, restitusi, IPEDA, dan lain-lain. Baik, terima kasih kesempatannya. Selanjutnya yaitu ada format anggaran kas. Ya, format anggaran kas ada 3. Yang pertama yaitu aktivitas operasional. Aktivitas operasional yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya penjualan produk tersebut. Format yang kedua yaitu aktivitas investasi. Apa itu aktivitas investasi? Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi atau saham perusahaan lain, dan sebagainya. Nah, kemudian aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan ini yaitu aktivitas yang berkaitan dengan upaya yang mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dan dana dari berbagai sumber beserta konsekuensinya. Maksudnya itu seperti penerbitan surat uang, penerbitan obligasi, penerbitan saham, pembiayaan dividen, pelunasan hutang atau dan lain sebagainya. Ya, baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Dalam menyusun anggaran kas ada 5 langkah atau 5 tahapan yang harus kita buat. Yaitu yang pertama, menyusun anggaran penagihan piutang. Kemudian langkah kedua, menyusun anggaran penerimaan kas yang terdiri dari penerimaan kas tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lainnya. Kemudian langkah ketiga yaitu menyusun anggaran pengeluaran kas. Di sini pengeluaran kas masuk ataupun kas keluar juga dibuat. Dan langkah keempat yaitu menyusun anggaran kas sementara. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kemungkinan terjadinya defisit kas. Kemudian langkah yang kelima yaitu memperkirakan pembayaran bunga dan menyusun skema pembayaran bunga secara lengkap. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menyusun anggaran kas akhir. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya yakni pembahasan mengenai contoh soal. PT Venus yang menjadi distributor kertas akan menyusun anggaran kas bulanan periode Juli sampai dengan Desember dengan data sebagai berikut. A. Saldo piutang tanggal 1 Juli sebesar Rp0. Saldo kas tanggal 1 Juli sebesar Rp200.000. B. Penjualan pada bulan Juli sebesar Rp1 juta, Agustus Rp1.200.000, kemudian September Rp1.400.000, Oktober Rp1.200.000, November Rp1.400.000, dan Desember sebesar Rp1 juta, di mana 60%-nya adalah penjualan tunai, sedangkan sisanya yakni 40% merupakan penjualan kredit dengan pola pelunasan piutang sebagai berikut. 40% diterima pada bulan terjadinya penjualan, 40% berikutnya diterima 1 bulan sesudahnya, dan sisanya 20% diterima 2 bulan sesudahnya. C. 10% dari penjualan kredit dicadangkan untuk piutang tak tertagih. Kemudian D. Terdapat informasi mengenai penerimaan yang lainnya. Pada bulan Juli sebesar Rp56.000, Agustus Rp202.000, September Rp192.000, Oktober Rp58.000, November Rp164.400, Desember Rp168.000. Kemudian pengeluaran kas pada bulan Juli sebesar Rp350.000, Agustus Rp400.000, September Rp500.000, Oktober Rp800.000, November Rp950.000, dan Desember sebesar Rp1.900.000. Lalu diminta untuk menyusun anggaran kas periode Juli sampai dengan Desember. Jawab. Untuk mencari anggaran kas, terlebih dahulu harus menghitung anggaran pengumpulan piutang dengan perhitungan seperti yang ada pada tabel.
Besarnya penjualan dimasukkan pada setiap kolom bulan, kemudian mencari penjualan tunai sebesar 60% dengan cara penjualan tiap periode dikalikan dengan 60% dan didapatkan nilai seperti yang ada pada tabel. Lalu mencari penjualan kredit sebesar 40%, maka penjualan tiap periode dikalikan dengan 40% dan didapatkan hasil seperti yang ada pada tabel. Selanjutnya, menghitung penyisihan piutang atau piutang tak tertagih sebesar 10% dengan cara besarnya penjualan kredit dikalikan dengan 10%, maka didapat hasil seperti yang terdapat dalam tabel. Kemudian menghitung piutang neto dengan cara penjualan kredit dikurangi penyisihan piutang. Jadi, piutang neto pada bulan Juli sebesar 360.000, Agustus 432.000, September 504.000, Oktober 432.000, November 504.000, dan Desember sebesar 360.000. Berikutnya, menghitung pelunasan piutang dengan pola pelunasan pada bulan terjadinya penjualan sebesar 40%, 1 bulan berikutnya sebesar 40%, dan 2 bulan berikutnya sebesar 20%. Jadi, pada periode Juli, sebesar 40% dikalikan 360.000 sama dengan 144.000. Lalu, 1 bulan setelah Juli, yakni Agustus, sebesar 40% dikalikan 360.000 sama dengan 144.000. Dan 2 bulan setelah Juli, yakni September, sebesar 20% dikalikan 360.000 sama dengan 72.000. Begitu seterusnya untuk mencari periode yang lainnya dengan pola pelunasan yang sama, sehingga didapatkan hasil seperti yang ada pada tabel. Berikutnya, hasil dari perhitungan pelunasan piutang tadi dimasukkan dalam rincian tabel berikut dan didapatkan hasil penerimaan piutang pada setiap periode. Pada bulan Juli, penerimaan piutang sebesar 144.000, Agustus sebesar 316.800 rupiah, September 446.400 rupiah, Oktober 460.800 rupiah, November 475.200 rupiah, dan Desember sebesar 432.000 rupiah. Setelah mendapatkan nilai dari penerimaan piutang tiap periode bulan, maka kita dapat menyusun anggaran kas dengan rincian sebagai berikut. Saldo awal bulan Juli yang diketahui dalam soal sebesar Rp200.000 tadi dimasukkan, kemudian ditambahkan dengan penjualan tunai tiap periode, ditambah dengan penerimaan piutang tiap periode, dan ditambahkan dengan penerimaan lain tiap periode, sehingga akan didapatkan kas yang tersedia sebesar nilai yang terdapat dalam tabel. Kemudian, kas yang tersedia tadi dikurangi dengan pengeluaran lain tiap periode, maka akan didapatkan saldo akhir tiap periode. Saldo akhir bulan Juli sebesar Rp650.000 akan menjadi saldo awal pada bulan Agustus. Dan kemudian terjadi pola perhitungan yang sama, yang nantinya akan menghasilkan saldo akhir bulan Agustus sebesar Rp1.488.800. Kemudian, pola perhitungan akan terjadi sama seperti bulan Juli dan Agustus untuk periode bulan yang lainnya, sehingga saldo akhir bulan September sebesar Rp2.467.200, bulan Oktober Rp2.906.000, bulan November sebesar Rp3.435.600, dan bulan Desember sebesar Rp2.735.600. Dengan demikian, penyusunan anggaran kas untuk PT Venus pada bulan Juli sampai dengan Desember telah selesai dengan rincian seperti yang ada pada gambar.